jalali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan seluruh pengelola PBL yang ada dan juga adik-adik mahasiswa yang saya sayangi di waktu weekend ini yang mungkin adik-adik biasanya untuk istirahat, begitu pula untuk tim dosen yang ada gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menimba ilmu. Semoga kehadiran saya di sini untuk sharing dan diskusi dengan adik-adik semuanya menambah kebermanfaatan dan menjadi kebaikan untuk kegiatan PBL yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Apakah screen saya sudah terlihat, Dek? Sampun Bu Muri. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Baik. Kita akan bicara mengenai musyawarah masyarakat desa ya, di mana sebenarnya musyawarah masyarakat desa ini menjadi salah satu cara ya kita untuk melakukan penentuan prioritas masalah kesehatan yang ada di masyarakat, tentunya khususnya ya yang berada di tempat adik-adik nanti melakukan PBL. Nah, tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya ya, karena ini masih masa pandemi gitu, maka ini dilakukan juga secara walaupun berkelompok tapi kegiatannya tetap individu ya Pak Kukuh ya, betul ya? Betul Bu Muri. Iya, jadi tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, tapi mungkin karena kegiatannya sudah tidak fokusnya mungkin tidak utama harus di COVID ya Pak Kukuh, karena kalau tahun sebelumnya kan mau harus COVID gitu ya, kalau sekarang mungkin tidak harus COVID ya Pak Kukuh kegiatannya, permasalahannya yang diangkat. Atau Jadi, masih COVID? Dampak ikutan dari COVID juga bisa Bu. Betul, iya. Terkait kesehatan. Iya, betul. Artinya kalau memang tahun sebelumnya fokusnya ya udah bagaimana pendekatan masyarakat, upaya kita membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan menentukan prioritas masalah yang bisa diangkat untuk membantu pencegahan dan penanggulangan yang ada di wilayah setempat yang untuk COVID. Kalau saat ini dampak bahkan mungkin bisa merambah ke masalah kesehatan yang lain yang mungkin memang menjadi dampak negatif atau mungkin bahkan dampak positif juga bisa itu ya untuk COVID ini sendiri. Nah, maka dari itu monggo adik-adik bisa disiapkan terlebih dahulu catatannya gitu, karena ini memang PowerPoint yang saya sampaikan, maka yang saya sampaikan hanya poin-poinnya saja, lebih banyak pada penjelasan yang ada dan mungkin nanti kita akan sharing dan diskusi lebih banyak gitu ya. Hanya yang ingin saya sampaikan adalah begini adik-adik alhamdulillah ini kan sudah melalui perkuliahan PTM ya, ini menjadi sebuah keuntungan bagi Anda gitu ya, karena memang pada saat melakukan MMD ini Anda diharapkan sudah melakukan analisis situasi. Nah, di mata kuliah PTM terkait dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, Anda sudah diajarkan mengenai PRA juga, ya, di mana di situ bagaimana menstimulasi masyarakat, inisiasi masyarakat untuk bisa berdaya. Nah, ini inti dari kegiatan kita nanti. Ya, sepertinya ada yang bocor ya. Ya, jadi untuk penentuan prioritas masalah kesehatan ini, gitu ya, ini adalah sebuah rangkaian kegiatan sebenarnya yang ujung dari perkuliahan Anda mulai semester 1 sampai dengan Anda di semester 6 ya, itu di sini gitu. Belajarnya mulainya dari sini, karena bagaimanapun juga nanti Anda itu menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat ya, menjadi roda ya, inspirator di masyarakat, memulainya di sini gitu. Maka silakan Anda aplikasikan keilmuan yang sudah didapatkan gitu ya, dengan guideline yang sudah ada, belajar apapun bentuk ilmu yang sudah didapatkan diaplikasikan dan nggak usah kaget nanti kalau di masyarakat seperti apa, karena itu adalah sebuah proses pembelajaran.
Baik, adik-adik. Nah, saya sedikit menyinggung mengenai apa sih proses penentuan masalah ini gitu ya. Dan yang Anda harus pahami bahwa untuk menentukan sebuah masalah itu sebenarnya proses kita untuk mengawali pemberdayaan masyarakat sendiri. Kenapa kok nggak ditentukan oleh Anda? Kenapa kok ditentukan oleh masyarakat? Karena harapannya masalah ini muncul dari masyarakat, ada di wilayah di mana masyarakat itu tinggal. Mereka punya orang-orang yang membantu mereka untuk melakukan perubahan, termasuk ada stakeholder yang ada, termasuk ada key person yang ada di sana. Mereka ada regulasi yang memagari mereka untuk beraktivitas dan sebagainya, sehingga mereka lah yang tahu gitu ya. Mereka lah yang sangat memahami sebenarnya masalah yang smart itu yang bagaimana yang bisa saya bantu untuk bergerak juga gitu. Smart ya saya sedikit menyinggung, smart itu spesifik ya. Spesifik, masalah yang spesifik yang seperti apa sih, tujuannya seperti apa ya, yang measurable, yang bisa diukur, dan ini Anda yang akan membantu itu, bisa diukur, berarti nanti akan ada analisis situasi, Anda menyampaikan sesuatu bukan hanya berdasarkan apa yang Anda lihat, karena Anda tinggal di sana gitu ya, ngeraba-ngeraba, kayaknya di tempat saya seperti ini, nggak seperti itu, ada data, maka Anda melakukan analisis situasi terlebih dahulu. Kemudian harus acceptable, kira-kira nanti masalah ini benar-benar bisa diangkat menjadi sebuah masalah, diterima oleh masyarakat, dan realistis kegiatannya nanti mereka benar-benar realistis dan melaksanakan, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Dan tentunya nanti ada time bond. Harapan kami dengan adanya pemberdayaan ini, ada time bond di sini, gitu ya, ada semacam monitoring dan evaluasi. Anda ada dan tidak ada setelah kegiatan ada PBM. Ini tetap berjalan, harapannya demikian. Maka sedikit saya mengungkap bahwa saya pemberdayaan masyarakat itu proses untuk meningkatkan pengetahuan, ya. Jadi di sini nanti Anda ada proses meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat. Ingat, harus ada upaya peran aktif di masyarakat. PBLI harapan begitu. Jadi Anda sebagai inisiator, yang bekerja keras bukan Anda, tapi Anda sebagai pemantik saja, gitu ya. Nah, nanti bagaimana api yang dingin itu berkobar, nah itu tergantung Anda memantikkannya gitu ya. Oke. Pendekatannya harus edukatif ya, dan partisipatif, juga bisa memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Jangan dipaksakan ya. Mungkin yang ada di Nganjuk beda dengan yang di Kediri ya. Yang ada di Jawa Barat gitu ya, beda dengan yang ada posisinya mungkin ada yang di Kalimantan gitu ya. Mungkin beda dengan yang di Banyuwangi, beda gitu. Maka silakan perhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat ya, sehingga tidak ada penolakan, betul-betul acceptable dan realistis. Karena ya toh nanti ternyata hasil penentuan masalahnya itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi masyarakat semangat, Anda melakukannya, ternyata ada kesenjangan nantinya, ya tidak masalah, itu sebuah proses menurut saya, gitu ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, jangan meninggalkan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Gitu. Maka kenalilah wilayahnya. Maka kemarin kita sudah belajar, masih ingat? Coba saya tanya sama Mbak Hilda Nur Abidah. Bagaimana kita bisa mengenali potensi wilayah setempat? Kalau di PPM kemarin apa? Kita belajar apa? Apa aja? Belajar apa aja kemarin? Bisa melalui transek wilayah, kemudian body mapping dan juga mapping wilayah Ibu, dan melalui narasumber lapang. Oke, ya jangan lupa Anda harus cari person yang tepat di sana sehingga bisa membantu menyampaikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Ida. Berikutnya ini urgensi dari penentuan prioritas masalah ya. Jadi ada output akhir dari penentuan prioritas masalah kesehatan itu tercapainya intervensi atau pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang harus diperhatikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jangan memaksakan keinginan Anda ya. Penentuan prioritas masalah ini dilakukan menggunakan teknik NGT dengan modifikasi, yaitu masalah yang dimusyawarahkan ditentukan sebenarnya melalui analisis situasi. Ini mungkin sudah diajarkan sebelum materi ini tadi ya.
Kemudian masalah juga diperoleh dari pendapat para peserta NGT, modifikasi yang hadir dalam musyawarah masyarakat desa. Kalau nanti mungkin lingkup Anda adalah RT gitu ya, berarti musyawarah masyarakat desanya berarti ya musyawarah masyarakat lingkup RT itu gitu ya. Atau untuk wilayahnya mungkin nanti bisa diskusikan dengan pembimbing masing-masing karena setiap wilayah itu berbeda-beda. Misalnya saya mau perumahan saya, tapi ternyata perumahannya klasternya hanya sekian gitu. Ya ikut ini aja. Ingat kemarin terkait dengan pemberdayaan, gitu ya. Bagaimana ketika kita mapping seperti apa wilayahnya harusnya, gitu ya. Semacam itu mestinya. Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Oke. Baik, jadi kita di sini akan bahaskan mengenai NCT. Nah, mungkin di perkuliahan AKK gitu ya, AKK di mata kuliah apa ya, itu mungkin sudah dibahaskan sedikit mengenai NCT ini gitu ya. Dia adalah dia menjadi sebuah alat ya, jadi salah satu quality tool yang bermanfaat dalam mengambil keputusan terbaik. Jadi dia untuk mengukur gitu ya, alat ukur sebenarnya. Dalam quality management, metode ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari solusi permasalahan hingga memilih ide pengembangan produk baru. Itu kalau di quality management. Nah, bagaimana di masalah kesehatan? Ya, ini untuk mencari solusi permasalahan. Jadi di awal dia bisa digunakan untuk meranking permasalahan. Kemudian di akhir proses yang ada dia ternyata juga bisa memunculkan solusi permasalahan. Jadi dia menumbuhkan ide-ide pengembangan produk-produk, kalau misalnya kesehatan berarti strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada di wilayah atau masyarakat itu, gitu ya. Nah, NGT ini brainstorming terstruktur ya, yang ditujukan untuk mendapatkan ide-ide yang heterogen dari berbagai tipe orang, tingkatan dhamma suatu organisasi atau pendidikan yang berbeda. Hanya kalau di NGT modifikasi nanti kalau toh misalnya ada ahli, dia tidak masuk ke dalam penilaian, ikut meranking gitu, tapi dia sebagai orang menjadi sumber pendapat gitu, tapi tidak ikut meranking. Kalau meranking biarkan menjadi masyarakat umum saja yang meranking gitu ya. NGT dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi untuk memperdalam masalah yang akan kita angkat gitu ya, berbagai masalah yang sudah kita dapatkan diperdalam itu bisa karena dia sifatnya open-ended question gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan Anda dapatkan pada prosesnya. Nah, kapan ini digunakan gitu ya? NGT ini cocok diimplementasikan ketika Anda membutuhkan suatu konsensus yang dari tim ya, sementara tim sendiri punya pendapat dan perspektif yang berbeda-beda mengenai masalah tersebut. Nah, sebenarnya memang idealnya ini dilakukan oleh kelompok ya, idealnya ini dilakukan oleh kelompok. Maka saya menyarankan karena nanti Anda juga sendiri-sendiri gitu ya, satu dengan yang lainnya, saya berharap Anda kompak gitu ya. Misalnya di tempat saya hari Sabtu gitu ya, karena bukan kegiatan teman Anda, jadi Anda nggak membantu teman Anda. Saya berharap tidak begitu, karena kalau sendiri juga agak susah melakukan NGT ini. Minimal ada asisten gitu. Jadi jangan merasa menjadi Superman gitu ya. Oh, saya bisa sendirian. Itu mungkin bisa dilakukan, tapi bagaimanapun juga kalau bisa mungkin dibantu oleh temannya. Apalagi nanti mungkin ada proses, ada yang mungkin nanti offline, ada yang mungkin online pada saat NGT ini gitu. Jadi sepandai-pandainya Anda, tapi lebih baik Anda nanti bekerja sama dengan temannya gitu ya. Mungkin itu saran saya. Baik, apa yang harus dipersiapkan ya? Persiapan yang pertama yang jelas adalah peserta. Jadi pesertanya adalah kumpulan para pakar dari permasalahan yang ada. Kalau NGT pure itu begitu, tapi karena ini NGT modifikasi gitu, jadi masyarakat umum tidak masalah, sedangkan pakar itu malah hanya menjadi sumber pendapat saja gitu. Dia tidak meranking tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ruang pertemuan itu cukup besar untuk menampung 5 hingga 9 peserta rapat itu kalau memang Anda offline, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Misalnya Bu, kalau saya lebih dari itu, mau diperhatikan protokol kesehatannya juga gitu ya, jaga jaraknya ya, social distancing-nya,
yang mau diperhatikan itu ya, meja dengan bentuk U dengan papan tulis di ujung depan gitu ya, dilengkapi oleh spidol. Nah, makanya ini alat-alat ini tolong diperhatikan gitu ya. Walaupun nanti Anda pun menggunakan online, Anda juga tidak menutup kemungkinan masih memungkinkan untuk menggunakan alat-alat ini gitu untuk coret-coret dan sebagainya. Silakan gitu ya. Kemudian ada pensil, pulpen, selotip, gitu ya, kertas hingga index card untuk tiap partisipan. Kemudian ada rules atau aturan main dan prosedur untuk mengimplementasikan NGT. Maka sebenarnya keberhasilan NGT ini tergantung pada fasilitatornya. Siapa fasilitatornya? Yaitu Anda sendiri. Ya, gitu ya. Jadi belajar, gitu, dicermin, gitu ya, karena pertemuan pertama itu begitu menggoda gitu ya. Kalau Anda nggak bisa senyum, ya mereka juga males mau menjawab pertanyaan Anda yang sifatnya open-ended itu tadi gitu. Jadi silakan sebisa mungkin untuk bisa terbuka gitu ya, lebih bisa memahami apa yang disampaikan kepada Anda, baik itu melalui mimik wajah dan sebagainya. Ini mau diperhatikan. Jadi bukan hanya dari lisan mereka, tapi perhatikan mimik mereka juga, gitu ya. Oke, bagaimana mengimplementasikannya? Jadi ketika mengimplementasikan, ya ini ada 5 tahap ya. Yang tahap pertama, Anda tentunya ada tahap perkenalan. Jadi Anda sebagai fasilitator membuka sesi NGT, kemudian menyapa para peserta ya, sekaligus menjelaskan tujuan dan prosedur dari pertemuan ini, gitu ya. Setelah itu, Anda sebagai fasilitator mengutarakan gitu ya pertanyaan atau masalah kelompok dan bentuk tertulis di kertas. Hanya saja Anda kan sudah melakukannya dalam proses analisis situasi. Nah, ini yang kadang adik-adik bias. Nanti biasanya pembimbing itu akan pembimbing Anda PBL. Anda akan betul-betul diajarkan dengan cermat apakah ini sebuah masalah, apakah ini menjadi sebab permasalahan. Maka ingat pada saat proses generating idea ini gitu ya, Anda yang hanya memaparkan permasalahan ya, tidak memaparkan sebab masalah. Jadi benar-benar harus bisa membedakan mana itu masalah, mana itu sebab dari masalah itu gitu. Misalnya sakit gatal-gatal atau pusing gitu ya, Anda menuliskan permasalahan apa, masyarakat pusing. Pusingnya kenapa? Jangan-jangan ini menjadi sebuah karya. Hati-hati, jadi masalah ini yang mana yang disebut sebagai masalah. Nah, Anda sudah paham itu, silakan nanti didiskusikan hasil analisis situasinya. Ini biasanya begini, adik-adik ini kadang salah melangkah itu pada saat proses ini MMD. Maka saya menyarankan setiap kali mau MMD, diskusikan dengan pembimbing, Bu, Pak, saya hasil analisis situasi saya menemukan masalah itu ini gitu. Menurut Bapak Ibu ini gimana gitu. Ya, sebab-sebabnya itu dari data saya ini. Kadang adik-adik pokoknya comot aja gitu ya. Pokoknya atau bahkan ini saya pernah menemukan ya, bukan di bimbingan saya gitu ya, pernah menemukan apa yang dipaparkan berbeda dengan apa hasil analisis situasi karena dia pengen menambah masalah dari apa yang dia lihat. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Ya, makanya itu pentingnya analisis situasi, ya. Oke, kemudian masing-masing peserta diminta untuk menuliskan seluruh ide yang muncul di kepalanya, gitu ya. Jadi Anda sudah punya masalah, misalnya masalah saya menemukan 3, Bu. Nah, ketika masalah ini sudah ada 3, ternyata dengan tanya, ini masalah yang kami sampaikan ini adalah masalah berdasarkan hasil analisis situasi. Tapi tidak menutup kemungkinan hasil analisis situasi kami itu ada yang kurang dikarenakan pengambilan data mungkin yang waktunya cukup singkat gitu ya, ada keterbatasan dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu boleh menyampaikan jika memang ada kira-kira menjadi masalah penting tapi tidak terus di sini. Misalnya berapa waktu yang lalu kita menemukan ternyata ada 3. Sebenarnya itu ada masalah di sana, tapi tidak muncul. Contoh apa ternyata? Di sana banyak sekali kasus, misalnya ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nggak muncul itu kan? Ya, nggak muncul kan? Di pertanyaan-pertanyaan kesehatan nggak muncul. Tapi sini banyak Mbak, karena Bapak Ibunya banyak yang ini, pergi keluar kota gitu ya, dia sebagai
TKW ada, di kota Bali ada, di mana gitu. Ternyata muncul itu menjadi sebuah masalah. Sehingga anaknya banyak yang terlantar, ya, misalnya semacam itu. Atau apalah gitu. Maka Anda cermati dulu mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi masalah. Gitu ya. Harus Anda pahami. Kemudian baru Anda sharing dan recording idea. Di sini Anda meminta peserta untuk berbagi ide-ide yang sebelumnya sudah mereka tuliskan, ya. Kemudian Anda sampaikan kenapa kok di tempat ini kok ada masalah semacam ini, kira-kira apa dan bagaimana, karena Anda kan belum tahu gitu ya, atau Anda tahu tapi tidak tahu ke dalamnya seperti apa, itu Anda bisa sharing dengan mereka. Nah, pada tahap ini nggak sebisa mungkin Anda meminimalisir debat. Ya, maka ini pintar-pintarnya fasilitator mengarahkan ada orang-orang itu yang modelnya suka apa ya, mendominasi. Pernah nggak sih Anda mungkin di kelas atau di kelompok gitu ya, senangnya mendominasi gitu. Sebenarnya semuanya tuh pada pengen ngomong, tapi ini orang kok ngomong aja. Nah, ini pintar-pintarnya fasilitator. Bagaimana Anda melakukan probing ya kepada peserta-peserta yang lain. Nah, kemudian tahap ini kan butuh waktu ya cukup 15-30 menit. Oh, tergantung sebenarnya. Tapi ini kalau waktu di offline ya. Tapi kalau di waktu yang online mungkin kadang kita ini kan juga terpengaruh dengan sinyal ya, seperti saya tadi gitu ya, terpengaruh dengan sinyal. Mungkin bisa jadi agak lama juga. Tapi kalau Anda banyak berlatih terlebih dahulu, insya Allah sama sih nggak akan beda jauh ya. Baru kemudian ada discussing idea, jadi dalam tahapan ini tidak ada ide yang dieliminasi, ya, tahapan ini ya, hanya memberikan pemahaman mengenai ide-ide tersebut kepada para peserta yang beri gambaran. Ya, jadi tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit, dikasih pemahaman. Jadi Anda kan paparkan satu persatu masalahnya tadi, kemudian Anda pertajam lagi gitu ya, kemudian dengan apa yang masalahnya mereka sampaikan saja. Sebentar ya. Nah, jangan keras-keras. Maaf ya, banyak back song-nya. Gitu ya. Jadi di situ nanti Anda membutuhkan waktu untuk diskusi lebih banyak gitu ya. Kemudian pada proses ini juga kami berharap gitu ya, Anda benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang itu menjadi sebab, mana itu menjadi masalah gitu ya. Oke, dan tahap terakhir masing-masing peserta memberikan voting terhadap ide-ide yang ada. Baru silakan di voting gitu ya. Ide yang memperoleh skor paling tinggi merupakan ide yang paling disukai dan disepakati bersama oleh kelompok. Jadi silakan. Ini kan idenya dulu ya, masih idenya dulu. Setelah itu, nah kita kalau itu kan untuk NGT-nya ya. Kalau sekarang kita bicara NGT modifikasinya seperti apa. Nah, ini tadi pure-nya ya, peserta bukan dari pakar, permasalahan kesehatan masyarakat dibantu dari hasil analisis situasi yang ada, modifikasi pelaksanaan NGT. Nah, bagaimana modifikasinya? Nah, kita lihat. Introduction-nya sama ya, sama dengan NGT pada umumnya. Tujuan pertemuannya berorientasi pada problem minded atau solution minded. Ya, usahakan bahwa setiap peserta sangat diharapkan untuk bekerja sendiri-sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau bisa Anda jangan paparkan dulu. Misalnya Anda mau ngundang nih ya, mau ngundang terus ada yang kepo ya. Memang ada masalah apa sih Mbak gitu ya. Gitu ya, udah Anda paparkan dulu pada saat Anda ngundang gitu, paparkan oleh Anda. Undang lagi kemana Anda paparin lagi. Ya, itu akan beda rasanya ya. Isu keperbaruannya akan beda. Oke, yang kedua, nah kalau tadi kan secara umum ya, kalau ini coba Anda lihat, moderator membacakan masalah kesehatan terkait COVID-19 boleh ya, atau masalah yang lain juga boleh ya, dalam selama 1 minggu sebelumnya ya. Kemudian ini, coba ini misalnya, misal ya, ini misal hasil dari analisis situasi yang saya lakukan misalnya. Ya, coba dilihat. Ternyata nih ada 6 nih. Ada 6, ya. Nah, terus Anda minta mereka menuliskan 2 masalah kesehatan pada form NGT 10 kali 15. Kalau
kalau Anda offline. Bagaimana kalau Anda online? Silakan, ya. Mungkin kalau sudah usia itu biasanya, misalnya kalau mereka kadang menulis, kemudian Anda suruh angkat juga boleh. Atau kalau menggunakan teknik mengisi sekarang silakan diisi di kolom ini, misalnya seperti itu boleh, silakan. Tapi yang mudah saja ya, jangan menyulitkan audiens kalau pas lagi online. Ya, misalnya silakan menunjuk angka berapa dengan misalnya 5 masalah, misalnya 2 gitu ya. Udah berarti kita suruh di angka 2 misalnya gitu. Silakan Bapak yang pertama yang mana yang dipilih, misalnya kita 1 atau 2, terus itu teknis Anda sebenarnya. Tapi kalau secara offline itu memang baiknya itu dia menulis di sini. Bisa dipahami di sini ya. Ya, berikutnya baru dia record dari apa yang ada. Jadi Anda memandu penulis flip chart. Nah, ini kan kalau Anda sendiri agak susah nih. Kalau offline itu Anda ada moderatornya, ada yang menulis di papan flip chart. Nah, kalau misalnya Anda online, Anda sendirian, ya bisa saja itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi saya sih menyarankan lebih baik kalau dibantu lebih enak gitu ya. Nah, masalah kesehatan diperoleh dari peserta apa? Ya, masalah kesehatan yang sama antara satu peserta dengan peserta yang lain cukup dituliskan 1 kali dalam papan flip chart. Tidak menutup kemungkinan si A punya masalah yang menganggap bahwa itu masalah juga sama ternyata. Ya, suruh tuliskan aja. Gitu. Sudah? Oke. Kalau sudah menuliskan yang ada di papan flip chart itu, nah ini berikutnya. Diskusi. Ya, diskusi. Nah, nih, tadi kan mereka sudah memilih ada masalah yang ada, mereka pilih 2, kemudian mereka angkat, gitu ya. Setelah itu mereka tambahkan dari masalah-masalah kesehatan yang ada. Ternyata apa? Tidak ada tempat cuci tangan di masjid, masyarakat hanya berasal dari luar kota zona merah, pasar di perumahan tetap buka, tidak ada protokol kesehatan, di setiap rumah tidak ada tempat cuci. Nah, masyarakat banyak yang sakit flu. Ini tambahannya dari 2 yang ada. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah itu setiap peserta diminta untuk memilih 2 masalah kesehatan yang paling penting dari yang ada pada papan flip chart. Suruh pilih tuh. Serta menuliskan pada kertas ukuran 3x5 dengan ditulis nomor ide atau uraian idenya. Hasil dari daftar ini bagi berikut. Ini contohnya. Ya. Nah, setelah kita lihat di sini, ternyata yang menjadi prioritas masalah, ya, mereka kan diminta untuk memilih 2 masalah kesehatan. Ya. Mungkin akan ada pertanyaan, Bu, apakah harus memilih 2 masalah? Apa nggak boleh 3 misalnya gitu? Baiknya pada saat voting dan ranking ini cukup memilih 2 saja. Tapi nanti ada tahapan berikutnya. Kalau memilih masalah mana yang akan dilakukan upaya pemberdayaan itu boleh sesuai kesepakatan Anda dengan pengelola atau dengan pembimbing Anda, terserah gitu ya, silahkan. Tapi kalau untuk ini saya menyarankan cukup 2, walaupun ada beberapa referensi, bisa 3, bisa 4, sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya menyarankan ini cukup 2 saja, karena dengan 2 ini dia nanti sudah otomatis akan meranking sendiri. Bisa dipahami di sini ya? Oke, baik. Dengan anggukan Anda saya senang. Maka sebenarnya kalau pas online gini ini, kalau dinyalakan layarnya itu saya lebih senang gitu. Minimal ada perwakilan deh ya. Jadi kalau ngangguk, oh berarti ini. Tapi kalau nggak ada yang ini aku mereka dengar nggak ya? Nggak ada. Tapi di sini saya melihat ada Mbak Hilda mengangguk. Semoga Mbak Hilda paham ya. Karena di bawah saya ini ada gambar Mbak Hilda ini. Oke, baik. Next. Nah, yang ke-6, nah ini yang tadi saya sampaikan. Penentuan alternatif pemecahan masalah. Hasil diskusi dengan peserta yang tadi tentang penentuan alternatif pemecahan masalahnya diambil 2. Nah, ya diambil 2 dari sini tadi. Oke, diambil 2. Bisa dipahami? Tapi ini semua tergantung kesepakatan, ya. Di sini kan udah muncul ada banyak nih.
Betul ya? Ada banyak ya? Ini diambil 2 saja. Tapi jumlah 2 saja ini tergantung dengan pembimbing atau tergantung juga dengan pengelola, kesepakatannya berapa masalah yang mau diatasi, terserah. Nah, dari masalah-masalah yang ada yang dicoba ya, pasar di perumahan tetap buka dan tidak ada protokol kesehatan. Ini masalah ini. Maka apa sih solusinya? Nah, ini didiskusikan dengan masyarakat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ingat deh, Anda datang ke sana, Anda nggak bawa uang, Anda tidak membawa finansial, tapi Anda membawa ide cemerlang, Anda membawa tenaga, ya, tenaga, Anda membawa kreativitas yang luar biasa. Maka sebisa mungkin Anda di awal, Anda kan pertama pasti ketuk pintu dengan key person yang ada di sana. Anda paparkan dulu PBL ini apa, karena nggak sama PBL itu dengan KKN, mohon maaf ya. Nanti Anda tahu-tahu suruh bangun jamban, gitu ya. Tahu-tahu Anda disuruh bangun apa, gitu. Nggak sama, gitu. Karena pemahaman mereka, KKN itu bangun-bangun. Gitu. Ya, nggak apa-apa kalau ternyata Bapak Anda, sudah nak, sekaligus Bapak akan mensuplai kegiatanmu, ini sekaligus anggap saja ini sedekah Bapak gitu ya, saya alokasikan 1 M untuk kegiatan PBL-mu di sini nak, gitu. Ya monggo gitu ya. Tapi kalau enggak ya itu yang pertama Anda harus pahamkan stakeholder setempat, khususnya yang punya wilayah setempat, PBL ini apa, kenapa Anda melakukan itu, gitu ya. Nah, baru masalah-masalah kesehatannya, kalau sudah muncul, nanti Anda sampaikan kira-kira apa sih solusi permasalahannya, bagaimana, terus apakah dengan kegiatan yang sudah Anda sampaikan, ingat ya, ketika pemberdayaan ada peningkatan pengetahuan, sikap, tindakan, ya, ada keberlanjutan dari program yang ada, ini Anda sampaikan komitmen mereka juga untuk terlibat aktif untuk kegiatan ini, ya. Oke, nah ini contoh dari kegiatan penentuan alternatif pemecahan masalah yang ada di sana di masing-masing ya, berapa itu semacam itu. Dan ini contoh dokumentasinya ini kalau offline itu semacam ini. Jadi kalau di sini ini yang datang ini adalah para undangan bukan peserta. Jadi mereka yang istilahnya memberikan opini gitu ya, pendapat gitu. Nah ini kalau offline ini ada fasilitatornya, ada yang menulis gitu ya. Nah ini pesertanya. Nah ini pada proses diskusi seperti apa. Kalau bisa memang bentuknya U ya. Oke, baik. Ini contoh-contoh yang ada. Kemudian ini untuk voting priority, untuk voting untuk menentukan prioritasnya seperti apa. Nah, oke. Ini mungkin dari saya gitu ya, karena kita berbatas waktu juga, saya lebih senang ketika nanti kita diskusi berkaitan dengan hal ini. Oke, mungkin itu materi saya untuk MMD ini. Pesan saya, coba Anda cermati di wilayah Anda, gitu ya, dan pastikan bahan Anda untuk melakukan analisis situasi itu tidak salah, gitu. Maka sering-sering diskusi dengan pembimbing Anda nanti. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak Kukuh, gitu ya. Atau mungkin kita langsung diskusi dan tanya jawab, atau bagaimana? Tadi bagaimana ya, Dek? Ada tanya jawab? Monggo. Monggo Bu, langsung diskusi. Iya, langsung diskusi dan tanya jawab. Silakan. Bisa dibayangkan dulu sambil mikir ya. Nanti kayak ya. Saya yakin Anda di sini, Anda sudah membayangkan, aku ini kok offline, apa online, saya yakin Anda itu sudah kebayang. Kalau di wilayah saya offline apa online saya kebayang. Maka silakan saya beri waktu Anda 5 menit saja gitu ya, untuk membayangkan nanti prosesnya itu kayak gimana, bayangin dulu. Karena memang harusnya itu kita ini praktek gitu ya. Cuman saya bingung kalau
praktek proses kayak gini, ini ya opo ini. Ya, monggo, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Sambil mikir dulu ya, saya kasih waktu 5 menit. Sekarang jam 10.38 ya, nanti mungkin jam 10.40-an lah ya. Silahkan raise hand saja langsung. Sekarang dipikir dulu, dibayangin dulu. Nah, sambil ingat-ingat kemarin pada saat Anda melakukan mapping. Nah, ini enaknya. Masya Allah ya, Anda sudah mengawali dengan mapping dulu, Anda sudah mengawali dengan melakukan transek, gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah lebih mudah. Nggak ada kata sulit kalau Anda tidak mencobanya. Dan untuk perkuliahan PPM kemarin saya sudah melihat laporan semua kelas. Alhamdulillah ada satu kelas yang masih belum selesai semuanya. Tapi saya apresiasi untuk angkatan Anda ternyata mengerjakannya dengan optimal ya, insya Allah. Jadi saya yakin untuk PDL ini Anda sudah punya ini ya, udah punya apa kuncinya karena Anda sudah melakukan pendekatan ke masyarakat sebelumnya. Oke, baik. Ada yang raise hand kah? Kita diskusi deh. Ada yang tidak difahami dari materi saya? Silakan. Waktu saya masih panjang. Jadi kita untuk diskusi. Mumpung di sini ya. Apakah ini sudah dibentuk kelompok, Dek? Sudah, Ibu. Sudah dibentuk. Baik, sudah dibentuk kelompok. Adakah yang di luar Pulau Jawa? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kemungkinan sinyal nggak ada gangguan berarti ya. Kalau offline diizinkan ya Pak Kukuh ya, untuk offline ya? Ya Bu, alhamdulillah diizinkan, tapi ya menggunakan protokol kesehatan yang sudah ada. Oh iya, sekedar informasi saja Pak Kukuh, ini alhamdulillah adik-adik kemarin mata kuliah PPM itu sudah melakukan pendekatan ke masyarakat, prakteknya sudah pas. Jadi ini kalau nanti adik-adik masih bilang sulit gitu Pak Kukuh, jangan percaya Pak Kukuh, jangan percaya. Iya. Karena lulus semua ya, Bu ya? Ya ada sih beberapa yang butuh untuk di ini, tapi nggak lebih dari 5% gitu ya. Jadi insya Allah adik-adik sudah melakukan pendekatan itu Pak Kukuh. Memang kemarin ada yang offline juga Masya Allah berjalan dengan baik gitu. Jadi insya Allah pembimbing-pembimbingnya sudah enak lah ini gitu ya, nggak perlu lama-lama untuk kenalan dengan yang punya wilayah gitu, karena sudah kenalan duluan ya dari sebelum jadi transek dan mapping. Oke, adik-adik gimana? Silakan jika ada pertanyaan rekan-rekan sekalian. Ini kebetulan di Zoom meeting juga bergabung DPA Bu. Oh, Masya Allah, geng. Mohon maaf sih belum menyapa ini, sedikit pengelola. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan juga nggak apa-apa sekalian ya. Okay. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu DPA. Oh, ini Mbak Anissa ya. Apa sih, apa bukan, Ding?
Kirain Mbak Anissa raise hand. Ternyata ini saya, pointer saya yang gambarnya raise hand. Silakan. Ini pada nggak tanya, pada nggak ngerti atau bagaimana ya? Coba nih saya tanya sama Mbak Salsa deh. Mbak Salsabila. Iya Ibu. Iya, gimana Mbak Salsa dari materi tadi? Sebenarnya udah ada gambaran Ibu. Cuma untuk proses pelaksanaannya seperti apa nanti harus lebih didetailin lagi Ibu. Untuk iya. Udah bisa bayangkan ya nanti kalau jadi fasilitator seperti apa ya? Iya Ibu. Oke, baik. Kan kemarin sudah ini ya, sudah pemanasan ya di transect mapping, body mapping. Ya, insya Allah bisa ya. Oke, baik. Yang lain monggo. Saya nggak enak juga nih. Saya kalau terlalu cepat, misalnya saya ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan tuh saya kayak nggak giroh, semangatnya nggak ada gitu. Ya, ngantuk nanti. Ini ada Bu Nina ini, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Nina. Mohon izin saya sedikit menyampaikan sambil berdiskusi kemudian. Nggih. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa buka video. Nggih, mboten menapa Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kami bisa mendengarkan paparan dari Bu Muri. Juga adik-adik, insya Allah ini lebih membawa pencerahan ya, nanti mau mengidentifikasi masalah seperti apa, kemudian tadi juga sangat jelas sekali seperti itu ya. Gini, mungkin saya diskusi juga terkait dengan ini tema, ini kan PBL tematik ya, tematik terkait dengan COVID-19, vaksin ya, dan dampaknya seperti itu. Nah, cuma ini gini Bu Muri, PR besarnya adalah bagaimana mensinkronkan ini dengan visi misi fakultas dan prodi, karena ini perdana di mana PBL itu dilaksanakan oleh 2 prodi, yaitu prodi S1 Kesmas dan prodi S1 Gizi. Mungkin nanti kalau saya lihat yang lalu-lalu nggih, karena COVID juga 2 tahun ini diusung menjadi tema, dan mungkin tahun ini lebih luas lagi karena bisa mengusung mengidentifikasi masalah terkait dengan dampaknya seperti itu. Nah, kalau kita berusaha seoptimal mungkin mencantolkan dengan visi fakultas, yaitu berwawasan lingkungan, kemudian berbasis agro-coastal community, kemudian yang prodi S1 Kesmas berwawasan lingkungan dan berbasis agro community, kemudian yang prodi S1 Gizi berwawasan lingkungan dan berbasis agro ekomarin. Itu mungkin pripun nanti mahasiswa ini bisa seoptimal mungkin, walaupun mungkin tidak semua nggih Bu Muri, kan enggak mungkin juga nanti 100% bisa nggih 100% bisa lain bisa senada seirama dengan visi misi fakultas, karena ini menjadi poin penting juga nanti saat akreditasi, dan di mana nanti luaran kemarin sempat ada pembekalan bagi DPA, diharapkan nanti luaran dari PBL ini semoga bisa sampai bukan hanya video yang diupload di website resmi FKM, di mana video yang ditampilkan nanti juga diharapkan yang dipilih itu juga selaras dengan visi misi fakultas seperti itu. Nah, luarannya harapannya nanti ada haki, ada paten, ada jurnal ya, jurnal seperti itu, jurnal pengabdian yang itu juga menambah nilai akreditasi seperti itu Mbak Muri. Nah, ini pripun nanti kita membimbing mahasiswa, mengarahkan, mungkin jika nanti mahasiswa rumahnya memang dekat
di daerah perkebunan, pertanian, pesisir laut itu lebih mudah insya Allah. Seperti itu. Nggih, Masya Allah. Nggih, matur nuwun Bu Nina atas pertanyaannya. Nggih. Wah, ini senang sekali ini ya. Saya jadi ikut berpikir dengan keras gitu ya. Dan ini juga PR Pak Kukuh ini. Pak, saya yakin Pak Kukuh juga mikir nih. Iya ya, gimana? Masya Allah ya. Nggih. Jadi memang jadi sebuah peluang yang baik ketika adik-adik berada di wilayah perkebunan, pantai, seperti yang tadi disampaikan. Tapi gimana nih kalau misalnya ada di Gresik, tengah-tengah, gak ono bunyi perkebunan nih, belas garing gitu ya. Gimana gitu. Nah, Masya Allah, ini begini deh, ya, kalau kita bicara vaksin, misalnya kita ngomong satu vaksin ya, vaksin itu ada lansia, kan gitu ya. Kalau kita mengarah ke visi misinya universitas, kemudian juga program studi, kemudian juga program studi baik itu Kesmas ataupun gizi. Nah ini arah misalnya kalau kita ngangkat vaksin, ternyata ada permasalahan vaksin yang ada di tempat kita gitu ya, yang jauh dari perkebunan, jauh dari apa, kemudian kita angkat, ternyata masalahnya adalah pada nggak ada yang mau, lansia pada nggak ada yang mau vaksin misalnya, gitu ya, misalnya, gitu ya, nggak ada yang mau vaksin. Berarti ingat kalau kita ngomong, padahal masih ada waktu untuk itu, jadi masih diberi kesempatan. Maka sebenarnya kita melakukan proses pemberdayaan supaya mereka meningkat pengetahuannya dan mau vaksin itu sebenarnya sudah cukup bagus. Nah, tambah lagi nanti masukkan lagi tuh ada program-program untuk lansianya, misalnya bagaimana meningkatkan kesehatan lansia menggunakan potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kalau potensi yang ada di sana banyak lansianya, kemudian kan nggak ada pengadat, tapi out dengan toga misalnya, itu bisa mengarah ke gizinya atau bisa mengarah ke kesehatan lingkungan semacam itu. Jadi ya, memang kita yang harus pinter-pinter untuk melakukan modifikasi ya, ide-ide dan sebagainya. Termasuk mungkin vaksin pada petani. Oh, ini saya mengalami sendiri itu ya, kalau di Jenggawah di tempat saya, dia mau vaksin karena menganggap COVID itu nggak ada di desa. Wah, bagaimana dengan di wilayah Anda? Apakah juga demikian? Gitu ya. Tuh, gimana itu ya? Misalnya melakukan edukasi terkait dengan COVID di daerah perkebunan. Bukan memilih ya, hanya edukasinya aja itu begitu sulitnya, Masya Allah, seperti itu. Ya itu memang pintar-pintarnya kita. Kemudian nanti outputnya memang bukan hanya video. Maka kalau bukan hanya video, bagaimana? Mungkin Anda bisa menghasilkan buku saku, gitu ya, buku saku untuk lansia supaya tetap sehat. Gimana ya? Sehat produktif di masa sehat produktif, lansia sehat produktif di masa COVID, Masya Allah. Buku saku. Atau nanti ada kalau remajanya ada agendanya, misalnya semacam itu bisa menjadi produk dan itu bisa dihakikan. Nah, apalagi saat ini juga banyak sekali kolaboratif untuk event-event karya tulis ilmiah ya. Untuk Timnas itu disimpan tahun depan, Anda bisa ikut untuk AI-nya. Itu menjadi nilai yang bagus. Kalau Timnas itu yang nyantol Timnas itu mesti nilai akreditasi naik, bagus. Karena Timnas masih dianggap sebagai ajang nasional yang paling bergengsi gitu ya. Karena AI itu kan program kegiatan yang kemarin sudah terlaksana, kemudian dilaporkan menjadi sebuah artikel ranah pengabdian ataupun riset, itu bisa ya, hanya nulis saja, hanya semacam melaporkan tapi dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya itu. Kemudian juga publikasi ini penting menurut saya. Saya tidak tahu kalau tahun kemarin bagaimana Pak Kukuh, apakah ada publikasi misalnya dengan TV lokal, kemudian dengan radio lokal atau bagaimana? Ada nggak publikasi semacam itu? Kalau offline sudah biasa ya Pak Kukuh, tapi di masa online ini bagaimana Pak Kukuh? Tahun lalu ada nggak ya Pak yang fokus? Tahun lalu upload YouTube kita Bu, dan juga di share di laman FKM Match. Ya, berarti kan artinya di laman kita ya, bagaimana dengan masyarakat di sekitar situ, mungkin dengan radio lokal. Saya pikir itu luar biasa, nah itu bisa jadi laporan
di dokumen-dokumen akreditasi pun itu Masya Allah gitu ya, dilaporkan kita bekerja sama, misalnya kemitraan dengan paguyuban setempat dan sebagainya. Saya pikir banyak cara lah ya yang bisa dilakukan, apalagi ini memang punya pengabdian masyarakat. Lebih mudah sebenarnya menjadi peluang untuk apa ya, untuk mencantolkan ke ini sebenarnya, mencantolkan ke visi misi dibandingkan dibandingkan riset kadang kita ya sih bisa dicantol. Tapi kalau pengabdian tuh menurut saya lebih fleksibel, lebih luas. Jadi monggo. Hanya saja ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, pembimbing Anda itu kan kadang tidak mengetahui benar-benar wilayah Anda, Dek. Jadi Anda yang harus proaktif menyampaikan ke pembimbingnya. Wilayah saya semacam ini, Bu. Wilayah saya semacam ini. Jadi pembimbing juga bisa mengarahkan. Kalau Anda ngapunten ya, kalau nggak diketuk, nggak ngomong wilayahmu kayak apa, pembimbingnya juga bingung nanti ya. Sebenarnya kita ada wacana, tapi wilayah dia bagaimana gitu. Maka Anda sebagai mahasiswa harus proaktif. Saya Bu ada local wisdom saya semacam ini, itu disampaikan kepada pembimbing Anda, sehingga pembimbing Anda bisa menangkap, bisa membantu memfasilitasi kira-kira apa yang bisa dikerjakan bersama gitu ya, apalagi nanti bisa menjadi output yang lebih baik untuk fakultas. Itu mungkin jawaban saya sementara, dan nanti pastinya akan dilengkapi dengan Pak Kuku gitu ya, dan sharing bersama dengan DPA yang sangat luar biasa sekali, pengalamannya juga lebih baik. Mungkin itu dari saya, Bu Nina, ngapunten. Ya. Matur nuwun Bu Mudi, sehat selalu Bu Mudi. Nggih, sami-sami Bu Nina, matur nuwun. Pripun Pak Kuku? Iya Bu, mohon izin menyambung tadi dari Bu Muri dan pertanyaan dari Bu Nina ya, memang kita berkegiatan itu juga semua harus kembali ke visi misi lembaga ya, salah satunya memang yang agro coastal community dan agro marine ya, di baik prodi maupun fakultas. Ya nanti memang perlu dikomunikasikan lagi rekan-rekan mahasiswa kepada tiap-tiap DPA-nya. Betul tadi telah disampaikan oleh Bu Muri, kita selaku dosen nggak tahu ini area tempat domisili yang menjadi tempat PBL itu apakah di perkotaan, pedesaan, perkebunan, atau pesisir ya. Nah ini alhamdulillah kalau kita tidak memaksakan ya semua mahasiswa wajib berkegiatan di pesisir dan perkebunan. Nah, ini salah satu bentuk mobilisasi yang tidak kita inginkan sebetulnya untuk PBL di era pandemi ini. Nah, tapi kalau ada, alhamdulillah ya. Kita tidak meminta secara keseluruhan semua berbasis agro coastal community dan sejenisnya ya. Namun jika ada nanti disampaikan kepada DPA bagaimana karakteristik daerah dan juga penduduk yang akan menjadi responden atau sasaran kegiatan PBL kita. Nah tentunya nanti yang masuk dalam kriteria-kriteria tersebut akan mendapat bimbingan lebih mendalam dari DPA untuk tujuannya bisa ditindaklanjuti sebagai kegiatan yang menunjang visi misi FKM. Nah, bisa jadi tadi nanti di panduan jika rekan-rekan mahasiswa baca, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses juga bahwa harapan kita PBL ini tidak hanya laporan kegiatan PBL yang dikumpulkan, tetapi juga minimal satu laporan pengabdian masyarakat dan satu jurnal. Boleh jurnal penelitian atau yang paling memungkinkan adalah jurnal pengabdian. Dan itu semua nanti di bawah bimbingan dari Bapak Ibu dosen pembimbing akademik, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi selalu intens berhubungan, berkomunikasi ya melalui media apapun terkait hal ini ya. Jadi tidak salah sasaran dan salah asuhan nanti ya. Kita punya Anda berada di area kerja yang
sesuai dengan visi misi FKM, tapi tidak kita eksplorasi gitu ya, tidak kita manfaatkan dengan betul, bahkan tidak mendapatkan sentuhan dari FKM. Harapannya ini kan disentuh, kita lakukan intervensi ya, kita lakukan pemberdayaan sehingga tidak hanya memberikan kemanfaatan yang baik kepada FKM dan juga rekan-rekan mahasiswa, tetapi juga memberikan kemanfaatan kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Karena sebetulnya inti dari pengabdian masyarakat itu tidak mementingkan kita sebagai fakultas dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mengabdikan diri kepada lingkungan sekitar kita. Jadi orang yang bermanfaat itu kan tidak ngaku-ngaku bermanfaat gitu ya, yang mengakui itu lingkungan sekitarnya. Jadi belum lulus Anda sudah bermanfaat, apalagi sudah lulus ya. Segera dicarikan jodoh bisa-bisa sama anak-anak atau ponakan-ponakannya, karena sangat bermanfaat untuk komunitas sekitar. Ya. Antri nanti Pak ke Pak RT itu, aku Mbak Trivaldi itu sudah punya belum ya? Mantri nanti itu. Iya, apalagi kalau performance-nya menjanjikan gitu ya, menjanjikan dan meyakinkan. Ini ada pertanyaan Pak Kuku. Monggo. Gimana? Apakah langsung saya jawab juga? Monggo Bu Muri. Masya Allah, itu tadi tambahan dari Pak Kukuh ya. Nah, sekali lagi, jangan dosennya yang proaktif ya, tapi mahasiswanya yang harus proaktif ya. Ini dari Mas Ahmad Ababil dari kelompok 12, izin bertanya, pada proses pelaksanaan NGT untuk sasaran yang diundang, apakah semua anggota dan kakak? Tidak, jawabannya cukup satu kakak. Jadi gini, kalau anggota NGT itu yang diundang siapa gitu ya, komponennya adalah masyarakat umum yang dia tidak terlibat dengan apa-apa, bisa ya. Kemudian yang kedua adalah kader posyandu ataupun kader-kader yang mereka memang tahu kondisi yang ada di wilayah ya, termasuk yang memiliki regulasi. Jadi Pak RT-nya gitu ya. Kalau misalnya ada organisasi yang ada di sana, misalnya ada Dama, saya pikir kalau ada Dama berarti ada PKK, tapi kalau sudah PKK biasanya Dama sudah terwakili oleh PKK itu ya. Misalnya ada Remas ya, Remasnya bisa masuk. Misalnya ada Kifayah boleh ya, semacam itu. Jadi hanya perwakilan saja, tapi jangan meninggalkan masyarakat yang umum ya, meninggalkan masyarakat yang umum. Sebisa mungkin proporsinya masyarakat umum ini bisa seimbang dengan yang tadi yang Anda undang. Sedangkan untuk pakar gitu ya, kalau pakar misalnya di tempat sana ternyata ada bidan gitu ya, dan bidan itu masuk di KK Anda, masuk ada di wilayah RT Anda misalnya semacam itu, karena dia pakar ya, maka dia datang, Anda undang, dia bukan sebagai warga umum, tapi diundang boleh dia sebagai pakar. Mungkin pada saat Anda memaparkan mengenai masalah COVID, dia COVID pada ibu hamil misalnya ya, kemudian dia memaparkan, atau mungkin gizi yang ada di posyandu ini kayak gimana, mungkin dia bisa memaparkan semacam itu. Walaupun Anda sendiri bisa memaparkan, tapi kalau misalnya ada orang yang ada di situ lebih juga menjadi penguat opini dan pendapat Anda, itu bagus gitu ya. Apalagi dia mungkin yang punya wilayah puskesmas setempat, itu semacam itu. Tapi sebisa mungkin yang pakar tadi, jumlahnya berapa Bu? Kalau jumlah nggak usah banyak-banyak ya, kalau online mungkin ya cukup 2 maksimal gitu ya. Dan dia harus orang yang ini ya istilahnya objektif ya. Karena ya mohon maaf kadang ada pakar yang nggak objektif juga gitu ya, jadinya malah matain semua masalah kesehatan kita. Jadi pinter-pinternya Anda mengundang siapa yang kira-kira mendukung untuk program pemberdayaan ini. Atau Anda mengundang pakar tapi bukan masalah, ini bukan masalah. Buyar nanti jadinya itu ya. Jadi silakan. Maka ini yang tadi saya sampaikan, bangun kemitraan sebelum Anda melakukan MMD ya, ketuk pintu dulu ke orang-orang yang ada di wilayah situ yang berpengaruh gitu ya, sehingga bisa mengarahkan Anda juga. Ya, mungkin itu ya. Jadi apakah ibu atau bapak misalnya, apakah bapak apa ibu terserah, silakan. Cuman kalau bisa yang
Kalau dia online, misalnya online berarti yang benar-benar dia nggak gaptek deh ya. Nanti Anda minta apa, mereka masih bingung, nih nggak jalan nanti. Yang kira-kira mereka memang kenal dengan aplikasi kalau misalnya online. Tapi kalau misalnya offline, Anda kan memang benar-benar butuh pendamping. Makanya Anda bisa minta bantuan gitu ya, mungkin ke adik Anda, ke kakak Anda, karena kalau temannya luar kota juga agak susah. Nah, semacam itu boleh silakan, karena bisa juga untuk mendampingi untuk misalnya menulis angka atau apa pada saat pemilihan masalah, misalnya semacam itu, silahkan. Tapi untuk hal-hal urgent jangan sampai terus Anda yang menjadi pendamping, kakak Anda yang menjadi fasilitator. Wah, ya, nilai pasti jelek gitu ya. Jangan dibalik gitu ya. Ya, mungkin itu sih jawabannya. Bagaimana Mas Ababil? Silahkan open mic aja. Apakah sudah puas atau belum? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, Mas Ababil? Oke. Alhamdulillah dapat dipahami Bu. Terima kasih. Oke. Itu ya. Monggo, mungkin masih ada lagi. Monggo silakan Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa yang masih bingung ya. Saya kira ini mungkin Bu, bingung, tapi bingung masalah apa yang akan dihadapi. Oh iya. Nah, itu makanya sih benar ini. Masalah apa yang akan dihadapi, betul. Ya, atau mungkin begini Pak, pada tahun lalu saya kan juga tidak menjadi DPA ya, tapi ada beberapa yang masuk ke saya. Mungkin Pak Kuku bisa sharing atau dosen-dosen yang lain bisa sharing pengalaman tahun lalu, permasalahannya apa. Saya pikir mungkin nggak jauh beda karena ini posisinya masih pandemi. Bisa sharing kira-kira kalau di lapangan pada saat MND, apa ya kesulitannya gitu ya. Mungkin bisa sharing Bapak Ibu, sehingga adik-adik benar-benar bisa menyiapkan payung gitu ya, apa yang harus dilakukan. Pak Kuku, mungkin apa Pak Kuku kira-kira? Ya, memang kalau tahun kemarin memang arahnya sosialisasi Bu ya, karena dari analisis situasi itu memang yang tinggi ketidakpahaman masyarakat akan COVID karena memang baru. Betul. Dan kelemahannya memang di beberapa lokasi itu masih belum melek teknologi, itu yang repot. Jadi online itu berat memang. Betul. Bahkan kita beberapa memanfaatkan media-media yang sudah ada seperti paguyuban, grup WA RT, Wisma, kemudian itu yang sekiranya mudah sudah. Dan kita tidak membatasi waktu akhirnya Bu Muri kemarin itu. Ada beberapa mahasiswa kan harusnya 2 jam duduk bersama, apa chatting bersama gitu kan gitu. Iya. Karena kita memiliki kesibukan masing-masing, akhirnya ya agak lama proses melakukan MMD ini. Bahkan ada yang 1 hari 2 hari karena kesibukan masing-masing pada saat melakukan meminta ini konfirmasi tanggapan dan seterusnya pendapat dan seterusnya balasnya besok gitu. Iya. Jadi bisa maksa itu memang karena ya di luar ini ya kemampuan kita dalam mengelola waktu dari orang lain gitu. Jadi memang kelemahannya kemarin itu seperti itu. Jadi jangan bagi adik-adik mahasiswa jangan dianggap 2 jam nanti langsung dapat masalahnya jelas, itu belum tentu kecuali memang bisa duduk bersama luring mungkin. Tapi ya itu tadi memang agak riskan dan perlu ditelaah kembali apakah memang betul-betul memerlukan luring atau tidak, karena dengan luring ya protokol kesehatan yang harus dilakukan harus ketat. Kita tidak ingin dengan kita berkegiatan ini tetapi menimbulkan masalah yang baru baik untuk rekan-rekan mahasiswa maupun di lingkungan masing-masing. Betul. Ya, mungkin bisa dibayangkan ya adik-adik ya, kalau sekarang kalau tahun lalu mungkin memang ini ya masih awal-awal pandemi hitungannya gitu ya. Kalau
awal pandemi. Jadi social fetish itu tidak ada di mereka mungkin ya. Kalau sekarang kan ada kelelahan, bosan, bisa jadi loh. Kalau kemarin karena mereka banyak yang gaptek gitu ya, bingung ini, bingung. Nah, kalau sekarang malah mereka males mau pegang, bisa jadi seperti itu. Maka Anda yang harus pintar-pintar memodifikasi. Dan tadi sudah ada penekanan dari Pak Kuko juga, bisa jadi MMD ini tidak dilakukan hanya 1-2 jam gitu. Kalau pas offline enak, kalau pas online bagaimana gitu. Nah, maka itu tadi kuncinya adalah sabar ya. Jangan gampang mutung ya. Buat saya ada 5 ya, ada 5 S yang harus dilakukan oleh adik-adik pada saat PBL ini. S pertama adalah siap. Ya, siap dulu. Siap apa? Siap mental, siap fisik, siap kalau dinasehatin oleh dosen. Saya katakan, dinasehatin dengan nada tinggi itu bukan terus itu dimarahi loh ya. Kadang ada gitu aja udah mutung ya. Ya harus siap ya, siap dinasehati, siap apa aja wes ya, siap ya. Kemudian S yang kedua boleh dicatat gitu ya. Siap, yang kedua sabar. Wah ya, ini yang Anda temui itu bukan orang yang pengen belajar kemudian mententang nyatet selesai, enggak. Merubah perilaku masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan, bahkan membuat mereka tersenyum aja itu susah gitu ya. Jadi sabar ya, siap, sabar ya. S yang ketiga senyum. D, apapun masalahnya gitu ya, apapun kekalutan Anda, kalau sudah proses PBL yang Anda hadapi, lepas semuanya, senyum. Kasih senyum terbaik mereka untuk masyarakat sehingga ada attachment, kelekatan Anda dengan masyarakat ya. Oke. S yang berikutnya adalah syukur. Apapun yang didapat, syukuri, alhamdulillah, itu sebuah proses. Ya, kalau nggak disyukuri, nggak ditambah nikmatnya sama Allah ya. Bersyukur apapun yang didapat. Aduh, kok aku untuk ini MMD, syukur, alhamdulillah, jenengan sudah maksimal, itu rezeki jenengan ya. Dan S yang terakhir, kalau Anda melewati ini dengan baik, insya Allah S yang terakhir ini yang Anda akan dapatkan. Apa itu? Sukses dunia dan akhirat. Amin. Gitu ya. Jadi 5 S ini titipan dari saya. Semangat adik-adik semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan Anda gitu ya. Saya jadi terenyuh, saya sendiri juga alumni dari FKM angkatan pertama gitu ya. Jadi pernah tahu rasanya mau PBL itu seperti apa. Pak Kuku ini juga demikian gitu ya. Jadi Masya Allah sekali, luar biasa, dinikmati ya nak ya. Ya, itu dari saya, Pak Kuko. Kalau memang mungkin tidak ada lagi yang mau didiskusikan gitu ya, saya membuka lebar. Silakan, mau mungkin malu di sini karena ada dosen pembimbingnya gitu ya. So, silakan mau chatting saya WA, insya Allah. Tapi kalau misalnya saya selalu respon gitu ya, boleh di miss call gitu ya. Nanti saya angkat gitu, silakan gitu ya. Mungkin itu Pak Kuku, karena sepertinya adik-adik ini ada, kalau saya lihat mata yang sedang open gitu ya, ini ada rasa kesungkanan adik-adik ini untuk bertanya. Begitu. Biasanya habis ini nggak lama Pak Kuko, entah malam atau 2 hari lagi, biasanya sama seperti tahu-tahu WA saya tuh, Bu, gimana kalau begini? Nggak apa-apa, insya Allah saya menerima Pak Kuko, silahkan. Monggo. Ya, siap Bu Muri, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Dik? Apa sudah cukup ya? Cukup insya Allah. Mungkin itu Bu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah diberi.